صاحب البشرى والبشارة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أفضل المحترمين para alim, para masyayikh, para sesepuh, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Quba, Dewan Kemakmuran Masjid Quba beserta semua jajarannya, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita nikmat, yang nikmat tersebut tidak diberikan kepada manusia dan hamba-hamba selain umat Nabi Muhammad. Maka ada satu riwayat hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhtiyat ummati khamsa khisal, lam tu'tahunna ummatun min al-umami qablaha." Sesungguhnya, kata Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat, mengkaruniakan anugerah kepadamu dan kepada umatmu. Lam tu'tahunna ummatun min al-umami qablaha, yang nikmat tersebut, karunia dan anugerah tersebut tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, Nabi Musa dan seterusnya sampai 3 umat kita, illa kecuali umat Nabi Muhammad. Ada 5, maka saya sampaikan satu saja. Sudah sangat malam waktu belum tarawih dan witir. Lam tuqtahunna ummatun min al-umami qablaha, yang nikmat 5 tersebut tidak diberikan atau tidak diterima oleh umat selain kita. Itu saja syukur kita. Maka satu di antaranya adalah wa tastaghfir lahumul malaikah hatta yaftiru. Jadi malaikat dari ketika kita sahur bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya niat puasa hari ini, hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12 sampai selesai, datang waktu Idul Fitri. Kita dimintain ampunan oleh malaikat sampai waktu berbuka tadi sore. Jadi kalau kita bicara ampunan Allah, maka disebut di dalam banyak riwayat bahwa datang Ramadan itu adalah bulan ampunan. Banyakkan istighfar. Maka tadi maghrib sengaja saya baca akhir daripada juz 10, nanti saat tarawih insyaallah saya baca juz 11, sebagaimana malam ini malam ke-11. Ada satu kalimat berpuluh-puluh kali seorang hamba memintakan ampun atau dimintakan ampun oleh Nabi. Sama saja. Sebab kenapa? Karena di antara mereka masih dengan kekafirannya, di antara mereka masih dengan kemunafikannya. Maka di ayat berikutnya dari 80, 81, 82 surah At-Taubah di akhir juz 10, Allah berfirman, "Falyadhaku qalilan walyabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun." Mestinya mereka sadar diri, banyakin nangisnya dibandingkan ketawanya, banyakan merenungi dirinya dibandingkan harus tersenyum bahagia. Karena sebab dibalik kebahagiaannya banyak dosa yang belum diampuni Allah. Dibalik kebahagiaannya masih terlalu banyak maksiat yang belum diistighfari. Kalau Imam Hasan Al-Basri dulu mengatakan banyaknya tertolak doa karena sebab ada dosa yang belum diampuni. Maka dalam surah Nuh juz 29, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Banyak istighfar kata Muhammad Basri. Kalau ada engkau ingin dipercepat dan dijabah doamu, akhirul bil istighfar. Karena bisa jadi dengan istighfar mula akan tembus langit ke-7 dan dikabulkan semua permohonanmu. Ini kalau kita bicara dalam riwayat dulu Fir'aun pernah Abihu ma'a Musa alaihissalam pernah minta tolong dan berharap kepada Musa 70 marah, 70 kali, dan enggak diturutin sama Musa. Sampai kemudian Musa ditegur sama Allah, "Ya Musa, bi'izzati wa jalali, dengan keagunganmu,
kalau seandainya seorang hamba dengan keimanannya dan sungguh-sungguh kepadaku, dia bermohon satu kali saja, maka aku akan berikan apa yang dimohonkannya. Artinya apa? Sekelas Fir'aun yang mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan, bisa jadi diampuni dosanya oleh Allah. Apalagi kita yang pernah bersujud 1 kali 2 kali, kita yang pernah berpuasa 1 hari 2 hari, maka insya Allah yakinlah, jangan putus asa, minta terus ampunan sama Allah. Datang bulan ampunan, istighfaran yang banyak. Karena jangan sampai kita termasuk seorang yang celaka dan sengsara ketika adalah Ramadan, malam yughfar lahu. Ketika dia ketemu Ramadan, dosanya diampun saya. Sekiranya kalau kita beristighfar, laksana seorang anak yang memiliki kesalahan yang besar, lalu kemudian mendidikan ibundanya mengunci pintu kamarnya, maka sungguh seorang anak yang ingin mendapatkan maaf dan ridho orang tuanya, dia terus menerus ketuk pintu daripada kamar ibundanya. Mama, ibu, umi, maafkan kesalahanku, tadi nggak sengaja, walaupun aku sengaja, maafin ma, maafin mi, maafin bunda. Tentu kita terus menerus mengetuk pintu daripada kamar ibunda kita, agar ibunda kita memaafkan kesalahan kita, sampai kemudian ibunda kita membuka pintu kamar kita dan memeluk kita dan kemudian memaafkan kesalahan kita. Begitu juga Allah. Di bulan ampunan teruslah meminta maaf kepada Allah, entah dengan cara apapun yang kita ingin dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita datang kepada Allah dengan kemunafikan kita. Jangan kita datang kepada Allah dengan keangkuhan kita, dengan kecongkakan kita. Mintalah dengan kerendahan hati. Memang kita rendah serendah-rendahnya sebagai hamba Allah. Ya Allah, dengan tangisan kita, dengan tetesan air mata kita minta agar diampuni dosa kita setelah dijumpakan dengan Ramadan. Maka beruntunglah mereka yang puasa Ramadan dengan ihtisaban, dengan sungguh-sungguh. Apa kata Nabi, wa tastaghfir lahumul malaikata hatta yughfiru, dia diampuni oleh Allah berkat daripada permintaan ampun dari malaikatnya Allah. Berapa banyak malaikatnya Allah mintakan ampun. Kita dimintakan ampun sama guru kita, senang banget. Kita dimintakan ampun, dibaca istighfar sama guru-guru kita, sama orang-orang tua kita, senang luar biasa. Sama teman kita, ya Allah, mudah-mudahan diampuni dosa kawan saya, oh senang banget kita, didoain. Apalagi yang doain kita malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Di momentum Ramadan, setiap doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti membaca istighfar, jangan pernah berhenti memohon ampun atas dosa, maksiat dan kesalahan kita. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan sebagaimana bayi yang baru terlahir dari kandungan ibundanya, dari perut ibundanya, sehingga dosa kita bersih, sehingga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, berkata Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, "Idza dakhala Ramadan fayaqul." Kalau datang Ramadan, beliau mengatakan, "Innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am." Kalau sudah datang Ramadan, perbanyak 2 amalan yang penting. Apa itu? Baca Quran dengan banyak memberi makan atau berbagi makan, berbuka ataupun sahur. Maka mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk banyak menghabiskan waktu kita dengan Al-Quran atau bersama Al-Quran, sebagaimana Nabiullah Muhammad SAW, beliau dia tadarus sunnah. Kalau sudah datang Ramadan, beliau mudarasah sama malaikat Jibril. Jadi apa yang sampai kepada Nabi ditanyakan kepada malaikat Jibril. Ayat ini bagaimana ya malaikat? Begini dan begitu. Banyak mudarasah. Artinya kalau seandainya di antara kita tidak bisa hatam Quran, tidak apa-apa. Baca satu ayat demi ayat, tapi engkau tahu makna dari ayat yang terkandung di dalamnya. Satu ayat 2 ayat, tapi kau dapat nasihat dari ayat tersebut. Sebagaimana satu riwayat hadis, beliau bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi, ulbisa walidah dan yaumil qiyamah." Orang yang baca Quran, kalau dia lanjut mempelajari ilmu Quran, kemudian dia beramal sebagaimana perintahnya Quran, dia akan mendapatkan mahkota yang terindah untuk orang di dunia. Amin. Kita termasuk yang beruntung, jadi anak saleh-salehah yang bisa membahagiakan kedua orang tua kita baik di dunia ataupun akhirat. Amin Allahumma amin. Dan yang kedua, kita diberikan keluasan rezeki sehingga kita bisa berbagi kepada banyak keluarga kita, banyak saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bukan hanya kehidupan kita, tapi rezeki kita, keluarga kita, semua orang kita cintai dalam keberkahan baik lahir dan batin dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma
Allahumma ya Allah nas'aluka husnul siyam. Semoga Allah jadikan kita mendapatkan sebaik-baik puasa. Allah jadikan kita mendapatkan sebaik-baik qiyamul lail, tarawih, dan Allah anugerahi kita mendapatkan sebaik-baik husnul khitam, husnul khatimah, wa la taj'alna minal khasirin fi Ramadan. Dan Allah jadikan Ramadan datang tidak dalam keadaan kita merugi atau kita tidak dalam keadaan rugi. Dan mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Amin.